KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, ke tempat. Baik, terima kasih, teman. penindakan. Yang pertama bahwa kegiatan tangkap tangan ini bermula dari laporan pengaduan masyarakat yang diterima KPK. Hal ini sekaligus sebagai bentuk kontribusi konkret dan dukungan publik dalam pemberantasan korupsi. Dari informasi yang dihimpun tersebut, pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 20 dan 21 Agustus, tim KPK kemudian bergerak secara paralel di beberapa lokasi di wilayah Jakarta dan mengamankan sejumlah 14 orang, yaitu Saudara IBM, selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil Ketiga tahun 2022 sampai dengan 2025. Kemudian GAH atau GAH, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja tahun 2022 sampai dengan saat ini. SB, Subkoordinator Keselamatan Kerja, Direktorat Bina K3 tahun 2020 sampai dengan 2025. AK, Subkoordinator Kemitraan dan Personil Kesehatan Kerja tahun 2020 sampai dengan sekarang. IEG, Wakil Menteri Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2029. FRZ, selaku Dirjen Binwasnaker dan K3 pada atau sejak Maret 2025 sampai dengan sekarang. HS, Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021 sampai dengan Februari 2025. SKP, Subkoordinator, kemudian SUP, Koordinator juga, kemudian ada TEM, ini adalah pihak PT, perusahaan jasa PT Chem Indonesia, kemudian MM dari perusahaan jasa juga PT Chem Indonesia, dan Direktur Bina Kelembagaan tahun 2021. 4, IBM, diduga menerima aliran uang sejumlah 69 miliar melalui perantara. Uang tersebut selanjutnya digunakan untuk belanja, hiburan, DP rumah, setoran tunai kepada GAH, HS, dan beberapa pihak lainnya, serta digunakan untuk pembelian sejumlah aset seperti beberapa unit kendaraan roda 4 hingga penyertaan modal pada 3 perusahaan yang terafiliasi PJK3 2024 serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS.
KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian GAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20